Halo, saya Netanya Konstantiani. Di sini saya akan menjelaskan tugas probabilitas dan statistik. Sebuah observasi dilakukan terhadap sampel acak yang terdiri dari 8 kelurahan di Kecamatan Samarinda Hilir mengenai pendapatan dan pengeluaran terkait masalah kesehatan atau medis selama pandemi COVID-19 penduduk kelurahan tersebut selama tahun 2020. Berikut datanya. Ya, untuk pertanyaan pertama, dengan menggunakan metode kuadrat kesalahan terkecil, tentukan persamaan regresi linier sederhana pengeluaran medis terhadap pendapatan, kemudian jelaskan arti koefisien yang terdapat dalam persamaan tersebut. Jadi di sini saya sudah buat tabel untuk mempermudah dalam penghitungan nantinya. Jadi dengan menggunakan hasil pada tabel, nilai dari konstanta A dan B dapat ditentukan. Untuk memperoleh nilai konstanta B digunakan rumus sebagai berikut. B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian diperoleh hasilnya B sama dengan 0,12. Untuk perhitungannya bisa dilihat di sini. Kemudian setelah itu menghitung nilai konstanta A dengan rumus A sama dengan Y bar dikurang B X bar. Diperoleh nilai konstanta A-nya sama dengan 1,38. Jadi persamaan garis regresi liniernya adalah Y topi sama dengan 1,38 plus 0,12X. Yang artinya adalah A sama dengan 1,38 dapat diartikan besarnya pengeluaran medis ketika pendapatan sama dengan 0. Kemudian B sama dengan 0,12 dapat diartikan bahwa untuk setiap kenaikan pendapatan sebesar Rp1.000.000 akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran medis secara rata-rata sebesar Rp0,12 juta. Sebaliknya, untuk setiap penurunan pendapatan sebesar Rp1 juta akan mengakibatkan penurunan pengeluaran medis secara rata-rata sebesar Rp0,12 juta. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Lakukan peramalan berapa rata-rata pengeluaran medis penduduk suatu kelurahan yang memiliki rata-rata pendapatan penduduknya sebesar Rp5 juta per tahun. Penyelesaiannya, jika X sama dengan 5, maka perhitungannya sebagai berikut, bisa dilihat sendiri. Y topi sama dengan 1,38 ditambah 0,12 dikali 5. Hasilnya 1,98. Jadi rata-rata pengeluaran medis penduduk suatu kelurahan yang memiliki rata-rata pendapatan penduduknya sebesar Rp5 juta per tahun adalah Rp1,98 juta. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Lakukan uji T dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, kemudian tentukan kesimpulan pengujian koefisien regresi tersebut. Oke, jadi langkah pertama yang dilakukan adalah membuat hipotesis, yaitu sebagai berikut. Hipotesis nolnya yaitu pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran medis. Kemudian hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya yaitu pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran medis. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai T hitung. Jadi di sini saya sudah membuat tabel untuk memudahkan dalam penghitungan untuk mendapatkan nilai T hitung nanti. Nilai X dan Y pada tabel ini didapat dengan menggunakan rumus berikut. Bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk proses penghitungannya bisa dilihat sendiri seperti berikut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung nilai sigma E kuadrat menggunakan rumus seperti berikut. Sigma E kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang B kuadrat dikali sigma X kuadrat. Diperoleh nilai sigma E kuadratnya sama dengan 0,67. Lalu selanjutnya adalah mencari nilai SE kuadrat.
Rumus dan perhitungannya adalah sebagai berikut, dan diperoleh hasilnya 0,11. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung nilai SB. Untuk rumus dan penghitungannya ya bisa dilihat sendiri, seperti ini. Dan didapat hasilnya 0,026. Setelah didapat nilai SB-nya, maka kita bisa melakukan penghitungan untuk T-hitungnya. Rumusnya adalah T-hitung B atau nilai koefisien X dibagi nilai SB. Hasilnya adalah 4,615. Dari tabel T dengan alfa sama dengan 5% atau 0,05, maka 1/2 alfanya 0,025. Dan derajat kebebasan atau DF sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Sehingga diperoleh T tabel sama dengan T 0,25, DF sama dengan 6, hasilnya adalah 2,447. Maka keputusan atau kriteria ujinya adalah karena T-hitungnya sama dengan 4,615, yang mana nilai tersebut lebih besar daripada T-tabel dengan nilainya 2,447, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jadi kesimpulannya adalah pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran medis penduduk kelurahan di Kecamatan Samarinda Hilir tersebut. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.